Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Begitu juga dengan keadaan Bapak. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan, walau tidak secara langsung, namun lewat pembelajaran daring. Sebelum mengikuti pembelajaran daring, jangan lupa untuk membantu orang tua ya anak-anak smart sekalian. Oke, kita lanjutkan kembali pembelajarannya ya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kita akan membahas muatan materi tema 2, persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan, di pembelajaran ketiga. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Selanjutnya, mari kita simak dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hidup rukun. Hidup rukun merupakan impian setiap warga negara. Rukun dalam perbedaan akan memberikan kedamaian dan ketentraman. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, namun perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan serta habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Nah, tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat atau daerah tertentu. Habitat menurut Wikipedia adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Nah, berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, hidrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang seluruh atau sebagian tubuhnya ada di permukaan air. Akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contoh tumbuhan hidrofit yaitu tumbuhan kangkung, tumbuhan teratai, tumbuhan eceng gondok, tumbuhan bakau, tumbuhan kiambang, tumbuhan hidrilla, tumbuhan semanggi air atau paku air, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu tumbuhan higrofit. Higrofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Contoh tumbuhan higrofit antara lain tumbuhan paku atau pakis, tumbuhan keladi, tumbuhan lumut, tumbuhan dendalu atau gandarusa, tumbuhan kemunting, dan tumbuhan daun ungu. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu tumbuhan xerofit. Tumbuhan xerofit adalah tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air, serta akarnya sangat panjang. Contoh tumbuhan xerofit adalah
tumbuhan kaktus, tumbuhan kurma, tumbuhan lili gurun, tumbuhan sansevieria atau lidah mertua, dan tumbuhan lidah buaya. Nah, itulah jenis-jenis tumbuhan yang beradaptasi berdasarkan habitat atau tempat hidupnya. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan diri dan melindungi diri. Tumbuhan melindungi diri dari makhluk lain yang ingin mengganggunya dengan beberapa cara, yaitu dengan menggunakan duri baik pada batang, buah maupun bunganya, dengan menggunakan rambut atau bulu, dengan menggunakan racun, dengan menggunakan getah, dengan menggunakan aroma yang menyengat, dengan menggunakan cangkang yang keras, dengan menggunakan rasa yang sepat dan pahit, serta menggunakan daun yang tajam. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Nah, sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa yang ada di sekitarmu, membaca buku, koran, majalah, atau dari sumber lainnya. Tugas yang harus kalian kerjakan pada buku tema 2 halaman 21 yaitu pilihlah jenis tumbuhan lain dari tumbuhan hidrofit, hygrofit, dan xerofit yang tidak terdapat pada contoh diagram Freyer. Untuk kalian amati terkait habitat dan cara melindungi dirinya. Pergunakan informasi yang kalian peroleh untuk menambah pengetahuanmu. Tulis hasil temuanmu pada diagram Freyer seperti contoh berikut. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah mempelajari makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901. Dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasi Meida bersama Bung Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berikutnya ialah Dr. Andes Haji Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia dan selain itu beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Tokoh berikutnya adalah Mr. Ahmad Subarjo dengan nama lengkap Ahmad Subarjo Joyo Adi Suryo, lahir di Karawang, Jawa Barat tanggal 23 Maret 1896
dan wafat 15 Desember 1978 pada umur 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Subarjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subarjo ikut menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksamana Tadasimeda bersama Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya yaitu Laksamana Tadasimeda, yaitu seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Walaupun beliau orang Jepang, beliau rela membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Tokoh berikut yang berperan adalah Sukarni, yang lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Sukarni Kartodiwiryo. Sukarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutnya adalah Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Kemudian teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setelah ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Nah, anak-anak smart sekalian, tugas kalian adalah mengisi peta pikiran yang ada pada buku tema 2 halaman 24 berdasarkan bacaan tersebut. Maka, isilah peta pikiran sebagai berikut. Nah, anak-anak smart sekalian, itulah sebagian tokoh-tokoh yang berperan dalam terwujudnya kemerdekaan Indonesia. Di samping itu, masih banyak lagi tokoh-tokoh lain yang berperan membantu kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak smart sekalian, dari materi yang kita baca dan kita bahas, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia dibangun berdasarkan persatuan. Seluruh generasi bahu-membahu membangun bangsa Indonesia yang bebas dari negara penjajah. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi apabila saat itu mereka tidak bersatu? Maka bisa dipastikan kemerdekaan Republik Indonesia tidak akan terwujud dan tercapai. Baiklah anak-anak smart sekalian, hari ini kalian sudah belajar banyak hal tentang cara bagaimana tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dan cara tumbuhan melindungi dirinya, serta tokoh-tokoh yang berperan dalam membantu terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Demikianlah materi hari ini yang dapat Bapak sampaikan untuk anak-anak smart di rumah. Semoga materi yang Bapak berikan dapat bermanfaat untuk kalian. Tetap belajar, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu beribadah dan berdoa, serta patuh dan taat terhadap kedua orang tua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 hai.